Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pejabat struktural dan para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami muliakan, para narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta webinar bulanan BPI yang telah hadir dari seluruh Indonesia yang terdiri dari seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, akademisi, kepala desa dan perangkat desa, pengurus badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, seluruh pendamping desa dan tenaga pendamping profesional, duta digital desa cerdas, kader digital desa cerdas, tenaga ahli program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD, media cetak serta media elektronik yang meliput kegiatan ini secara relay melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun kanal YouTube BPI. Selamat datang dalam acara webinar bulanan BPI di awal tahun baru ini 18 Januari 2024 dengan tema Kupas Tuntas Sistem Keuangan Desa versi 206. Dengan sangat antusias sekali, saya Ike Herdiani yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik, saya akan membacakan tata tertib peserta untuk webinar kali ini. Pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama peserta, underscore instansi, bukan nama perangkat atau nama lainnya. Kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama proses kegiatan berlangsung dan dapat diaktifkan apabila dipersilakan oleh moderator pada saat sesi diskusi. Ketiga, peserta harus berpakaian sopan, berperilaku sopan, dan yang akan memperoleh akses Zoom wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta yang memperoleh akses Zoom diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi tanya-jawab dengan 3 metode. Pertama, melalui Zoom dengan mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. Kedua, melalui YouTube pada kolom chat. Ketiga, peserta wajib hadir secara luring dapat mengangkat tangan. Keenam, tautan link presensi peserta akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Ketujuh, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kedelapan, jika melanggar ketentuan tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan paparan atau keynote speech oleh yang kita banggakan bersama Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Ika sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal, yaitu yang pertama bahwa sistem keuangan desa ini ada versi terbaru, yaitu versi 2.0.6, sehingga memang perlu kita semua bisa mengetahui isi di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa yang kita diskusikan pada hari ini terutama pada aspek-aspek yang sifatnya teknis, sehingga penting nanti sesi untuk tanya jawab, meskipun nanti presentasinya juga akan lebih cenderung teknis, tapi kemudian sesi tanya jawab menjadi penting terutama berkaitan dengan persoalan di lapangan. Perlu disampaikan juga bahwa selain Siskudes, kemudian di level pemerintah daerah ada link Siskudes. Link Siskudes itu suatu aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang akan langsung terkoneksi dengan Siskudes. Di beberapa hari terakhir ada surat untuk penundaan penggunaan link Siskudes ya. Jadi itu ada aspek yang lain, tapi untuk kepentingan kita pada pagi hari ini adalah mengetahui bagaimana menggunakan 13 jenis ya. Ada 13 regulasi yang mengatur dana desa dan kemudian ditambah dengan alokasi dana desa atau ADD di tahun 2024 ini. Sehingga penting bagi kita untuk bisa melihat bagaimana menggunakan Siskudes dari 13 jenis regulasi pada saat ini. Kalau saya bisa share sebentar. Nah, regulasi-regulasi itu memang kalau kita lihat ya, ada regulasi dari level undang-undang, baik itu undang-undang desa, undang-undang cipta kerja untuk BUMDes, maupun undang-undang keuangan, undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada lagi satu yang juga penting pada tahun ini, yaitu Undang-Undang 19 2023 yang nomor 4 tentang APBN. Dari sanalah untuk pertama kalinya ya, dari level undang-undang inilah yang kemudian melibatkan dana desa itu pertama untuk permodalan BUMDes. Ya. Ada yang perlu kita ingat. Sebelum ada tagging BUMDes untuk dana desa ini, banyak yang mengatakan gimana BUMDes mau bergerak, mau nggak pernah ada dana. Sekarang setelah ada tagging itu,
kritik yang muncul adalah kok dananya banyak padahal BUMDesnya belum siap. Makanya saya ingin sampaikan begini. Strateginya paling tidak yang pertama, di semester pertama dana desa digunakan atau dana desa atau APBDes digunakan untuk peningkatan SDM BUMDes. Sehingga pada semester kedua ketika dana desa digunakan untuk memodali BUMDes, itu memang SDM-nya sudah siap. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam APBDes itu akun untuk modal BUMDes sangat terbatas, yaitu akunnya hanya 2 yang sudah ada, yaitu akun menambah modal awal untuk pendirian BUMDes dan akun untuk menambah menambah peningkatan SDM BUMDes. Padahal sebetulnya di dalam peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 2023 itu disebut bahwa semua PKTD padat karya tunai desa untuk produktivitas ekonomi itu ada baiknya menggunakan BUMDes ya. Makanya penting bagi kita semua supaya pemerintah daerah terutama Dinas PMD itu bersama-sama membuat akun baru untuk akun 90 sampai 99 untuk yang BUMDes, yaitu paling tidak isinya adalah bahwa model BUMDes bisa dipakai untuk berbagai jenis peningkatan usaha pertanian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian nanti perlu dicek juga model taggingnya ketika dia memodali BUMDes kemudian untuk pertanian, apakah kemudian bisa cocok untuk masuk ke dalam minimal 20% dana desa untuk peningkatan usaha tani. Karena dengan demikian sebetulnya kita memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama memodali BUMDes, yang kedua melaksanakan tugas minimal 20% dari ketahanan pangan ya. Dan yang ketiga, kalau itu difokuskan kepada keluarga miskin, maka sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrim dan kemiskinan di pedesaan. Kemudian ada yang menanyakan juga bagaimana kalau di tempat saya mau menambah 20% ketahanan pangan, tapi saya nggak tahu kalau di level kabupaten itu kabupaten saya tidak termasuk yang rawan pangan. Tapi desa saya kan bisa saja desa saya itu rawan pangan, dan memang di dalam PMK itu disebutkan bahwa desanya kalau dia masuk rawan pangan maka harus minimal 20% dana desanya untuk ketahanan pangan. Tapi bagaimana kalau ternyata di desanya sendiri itu tidak tergolong dalam rawan pangan untuk level kabupaten ya. Makanya karena itu Pusdatin di BPI itu bersama dengan BKKBN dan ketahanan pangan itu sudah menggali data-data dari Badan Ketahanan Pangan untuk level desa. Ada 2 level desa yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan level desa untuk mana sih yang prioritas stunting dan mana yang prioritas untuk ketahanan pangan. Karena itu berperan penting bagi desa saat ini untuk mengetahui apakah desanya termasuk prioritas stunting atau tidak gitu. Jadi nanti semua data itu akan disampaikan di dalam SID, Sistem Informasi Desa, sehingga akan memudahkan bagi seluruh warga desa, seluruh pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mengecek apakah desa-desa di wilayahnya itu tergolong rawan pangan dan prioritas stunting atau tidak, sehingga memudahkan. Nah, itu semua perlu masuk ke dalam Siskudes ini, termasuk daftar bagaimana sekarang di PMK yang terbaru itu adalah bagaimana hasil stunting dari aplikasi eHDW. Tadi pagi
tim teknis dari aplikasi HDW Human Development Report, Human Development Worker itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa backup untuk stunting yang di beberapa kabupaten ya, dan banyak kabupaten menggunakan rekap itu sebagai prasyarat untuk pencairan dana desa. Makanya itu juga perlu dilihat sehingga nanti bisa lebih real ya, lebih real dan kemudian lebih mudah untuk dipraktekkan. Saya kira sih seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa yang paling penting untuk tahun ini itu memahami 13 jenis dari regulasi yang tadi kami tunjukkan itu, karena itu semuanya ada tentang dana desa 2024. Siapa yang bisa memahami regulasi itu akan lebih mudah untuk bisa menerapkan dana desa 2024. Dan kami ingin sampaikan bahwa BPI di Kementerian Desa sudah menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan, karena ada 2 triliun dana desa di tahun 2024 ini yang baru akan dibagikan di bulan September. Dan ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu semuanya berbasis data. Karena itu kemudian kami sampaikan. Kami juga ingin sampaikan bahwa Kementerian Keuangan sudah memperlihatkan tambahan dana desa itu untuk desa-desa juara. Terutama desa-desa juara yang kejuaraannya itu ada koneksi dengan kementerian. Baik itu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan ke Kementerian Keuangan. Makanya bagi desa-desa yang selama tahun lalu sampai tahun ini, pertengahan tahun 2023 dan tahun 2024 nanti sampai bulan Juli itu memperoleh kejuaraan, dan itu ada kaitannya dengan kementerian, perlu disampaikan supaya nanti mendapatkan tambahan dana desa khusus bagi desa-desa juara, insentif bagi desa-desa juara. Saya kira hal itu yang penting diketahui, dan harapannya dengan Siskudes yang baru ini maka pencairan dana desa bisa lebih cepat. Harapannya di bulan Januari tidak hanya 1 kabupaten saja yang berhasil mencairkan dana desa, tapi di semua kabupaten. Kementerian Desa sendiri sudah membuat WA Group yang di situ isinya seluruh Kadis PMD se-Indonesia. Ada WA Group yang isinya seluruh kepala Bapeda di Indonesia, dan ada WA Group yang isinya seluruh kepala dinas transmigrasi di Indonesia. Ini untuk mempercepat gerak kita bersama, karena kita ketahui bahwa Siskudes punya koneksi dari desa, Pemda, dan pemerintah pusat. Demikian juga dana desa, pencairannya, kelancaran penggunaannya itu juga punya koneksi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Semoga webinar kali ini yang akan sangat detail dan teknis memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kaban atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pengantar Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Agus Kuncoro, SOS MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan dan Informasi di Kementerian Desa, kemudian para narasumber Mas Adrian dan Mas Family, dan para seluruh peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube yang saya hormati. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Kaban terkait dengan webinar. Jadi ini adalah kegiatan rutin bulanan di BPI khususnya, yang memang penyelenggara adalah di
Pusat Pengembangan Kebijakan. Ini merupakan webinar yang pertama di tahun 2024 ini, yang target webinar nanti setiap bulan kita laksanakan dengan mengupas tuntas isu-isu strategis, isu terkini maupun isu-isu yang mungkin mendapat respon dari berbagai pihak, terutama bagi dinas maupun dari desa yang sebagai penyelenggara kegiatan di level bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan dilaksanakan webinar ini adalah yang pertama menyampaikan satu program isu yang menjadi bahasan di level pemerintah kabupaten, provinsi maupun di desa. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha menyebarluaskan berbagai informasi yang mungkin interaktifnya saat ini dimaksimalkan melalui webinar ini. Jadi selain mungkin ada surat yang dikirim ke instansi terkait, kita juga berusaha melakukan interaksi secara langsung melalui webinar. Kemudian yang ketiga, diharapkan juga ada respon dan masukan dari peserta webinar, baik yang ada di level pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik itu dari akademisi maupun dari unsur pegiat yang ada di desa atau di lapangan. Kemudian selanjutnya, dari hasil webinar ini tentunya akan menjadi satu bahan bagi kami untuk membuat satu tulisan atau policy, baik itu policy brief maupun mungkin policy paper yang bisa menjadikan satu pedoman di mana tulisan-tulisan ini nantinya akan kita sampaikan secara berjenjang, bahkan mungkin bisa juga nanti kita publish di momen-momen tertentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini webinar dengan mengangkat tema Kupas Tuntas Siskaudes versi 2.0.6. Ini sebenarnya isu yang saat ini sudah menjadi pembahasan maupun pembicaraan di tingkat desa. Untuk itu hari ini kami menghadirkan narasumber pakar-pakarnya yang memang membidangi dalam hal ini, dan nantinya diharapkan bisa memberikan satu nuansa referensi maupun masukan dan pengetahuan dari desa khususnya, karena ini Siskaudes, dan juga bisa menambah referensi bagi pemerintah di tingkat atasnya, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, terutama narasumber yang telah hadir di ruangan kami, dan para peserta yang sudah antusias bergabung dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Dan mudah-mudahan tujuan kami bisa tercapai dan minimal bisa menambah manfaat bagi masyarakat ataupun mungkin pegiat yang dalam hal ini tergabung dalam Zoom maupun dalam YouTube ini. Saya kira itu, terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai dengan akhir kegiatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapus Banjak atas pengantar yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita akan masuk ke acara inti dari webinar Siskaudes versi 2.0.6, yaitu pemaparan dari narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sangat luar biasa sekali. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Adrian Puspawijaya AKME CE CRCP selaku Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah 1 BPKP,
dan Bapak Fembrianto Sasongko SE selaku Auditor Ahli Muda BPKP yang akan dipandu oleh moderator cantik dan energik Ibu Novita Riani SPI MSI selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk itu, kepada para narasumber dan moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih. Burung gelatik terlihat merona. Saya cantik, para narasumber mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta seluruh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga kami menyapa seluruh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, serta seluruh pejabat fungsional yang mungkin saat ini menghadiri atau mengikuti kegiatan kita secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Desa dan link Zoom yang kita telah sebarkan. Yang kami banggakan juga narasumber yang telah hadir pada hari ini, ada 2 orang narasumber yang luar biasa. Saya seri ini dan kita akan menginjak ke sesi berikutnya. Saya akan berikan waktu kurang lebih 20 menit ya kepada Mas Fembri. Ada kupu ada kepompong. Mas Fembri kupas tuntas sif kudes dong. Oke, dengan demikian saya berikan waktu, silakan Mas Fembri selama 20 menit, ya, mau simulasi, mau paparan atau apa nanti. Sebelum kita menginjak kepada pasti akan banyak tantangan di pertanyaan-pertanyaan para netizen kita kali ini. Silakan Mas Fembri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan PDTT, Bapak Kepala BPI, Bapak Dr. Kusman Agusta. Yang kami hormati Pak Kepala Pusbangjak, yang kami hormati para Kepala DPMD, Kepala BPKAD, Bapeda, teman-teman pendamping desa, dan rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan terkait aplikasi Skedes versi 2.06, yang mana ini list terbaru. Kenapa perlu kita kupas tuntas gitu ya? Karena terkait aplikasi ini mungkin sosialisasi sudah mulai berkurang seperti itu gitu ya. Teman-teman di desa, teman-teman pendamping mungkin belum mendapatkan sosialisasi yang lebih memadai seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin penting di awal, moderator. Jadi di awal mungkin kita coba dulu mengupas hal-hal terbaru yang ada di aplikasi 2.06 ini. Saya minta tolong ditampilkan untuk slide-nya ya. Mungkin langsung di slide ketiga gitu ya. Jadi terkait beberapa hasil pengembangan kita. Jadi ini hasil pengembangan ini bukan dari inisiatif dari BPKP seperti itu ya, tetapi lebih dari masukan rekan-rekan yang ada di lapangan, teman-teman desa, teman-teman di DPMD, teman-teman pendamping ini yang menyampaikan berbagai mungkin ada kekurangan. Nah, ini kita coba perbaiki. Jadi hal yang baru adalah dimaksudkan untuk memperbaiki adanya perbaikan tata kelola, gitu ya, adanya pengendalian yang lebih memadai. Tadi saya sampaikan bahwa ini hanya berupa tools, ya, Skedes ini, maka tetap ini tergantung dari usernya, yaitu teman-teman nanti yang ada di pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Nah, ini yang pertama terkait kita mencoba mengupas ya per tahapan. Tadi saya ada 13 fitur baru, ada beberapa pengendalian. Ini kita coba sampaikan, kita coba ulas per tahapan. Di sini untuk yang pertama kaitannya ada pengendalian untuk user desa. Jadi ketika dilakukan penggantian password, gitu ya, ini usernya maka tidak terganti. Kenapa? Ini ada keluhan dari teman-teman di DPMD ketika ada pergantian perangkat desa, terutama operasi Skedes,
terkadang juga mereka mengganti password, kemudian tidak mau menyampaikan user ini yang baru pada penggantinya. Maka di sini kita coba memberikan pengendalian tambahan supaya teman-teman di DPM di selaku admin itu tidak kesulitan, yaitu adanya penguncian nama user pada saat penggantian password. Dari untuk password silahkan, mungkin teman-teman di desa untuk keamanan itu silahkan dilakukan penggantian. Nah, terkait user ini mungkin memang kondisi saat ini belum ideal Bapak Ibu ya, karena mungkin teman-teman di desa, para pelaksana kegiatan, teman-teman bendahara, teman-teman sekretaris desa, di sini seharusnya memiliki user password masing-masing. Namun kondisi sekarang masih bisa dibilang belum memungkinkan. Kenapa? Karena seharusnya minimal ada 3 user ID yang ada di desa, yaitu fungsi untuk terkait penyampaian di surat permintaan pembayaran, kemudian fungsi verifikasi oleh sekretaris desa, dan yang ketiga adalah fungsi pembayaran oleh bendahara desa. Ini sementara masih ada 1 password saja. Mungkin untuk pengendalian berikutnya masih di data umum ya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala BPI bahwa di sini Kementerian Desa juga memiliki roadmap gitu ya, ke depan memiliki tujuan untuk apa? Untuk pemberdayaan di sini. Maka di sini kita coba baik untuk Kementerian Negeri maupun Kemendesa yang punya fungsi pembinaan di sini, kita coba tampilkan tipologi desa pada saat menginput di data umumnya. Ini kita contohkan ada beberapa tipologi di sini, yaitu nanti ketika ada dari Kementerian Desa maupun Bapeda di kabupaten menyusun suatu perencanaan, maka sudah bisa dipetakan, oh desa ini adalah mungkin desa persawahan, mungkin desa nelayan, dan seterusnya. Nah ini tentu yang tahu ini adalah teman-teman di desa sendiri, seperti itu. Kementerian nggak tahu karena jumlah desa juga sangat banyak, 75.000 lebih, maka yang bisa tahu adalah teman-teman yang ada di desa maupun rekan-rekan PLD mungkin ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin di slide berikutnya masih terkait dengan pengendalian. Nah, ini tadi disampaikan bahwa Siskedes ini tidak hanya digunakan oleh pemerintah desa, tapi juga kabupaten maupun juga teman-teman yang karena di kementerian lembaga. Di sini ketika kita mencoba BPKP, Kemendagri, Kemendesa, kemudian juga Kemenkyu mencoba menganalisis data terkait dengan belanja desa, ditemui masih banyak berbagai kesulitan analisis. Kenapa? Karena kodifikasi ini masih banyak yang sering dirubah. Nah, ini sebenarnya di Kemendagri sudah diatur regulasinya bahwa perubahan, penambahan itu hanya dapat dilakukan untuk kode kegiatan yang diakhiri dengan kode 90 sampai dengan 99. Di sini ada mungkin kode kegiatannya, Bapak Ibu bisa terlihat di layar. Di sini ada sepengan kami yang terakhir. Maka ketika Bapak Ibu mengubah, mungkin ini untuk teman-teman admin di DPMD ya, ingin mengubah kode kegiatan, mungkin selama ini ada yang menambahkan kode kegiatan, misalkan di bidang pendidikan misalnya. Ada yang menambahkan pendidikan mungkin 0202, terakhir adalah 09, ada yang menambahkan 10. Nah, seharusnya kode kegiatan ini hanya bisa ditambahkan untuk mulai kode 90 sampai dengan 99. Ini kita coba membuat pengendalian tambahan. Ini berguna mungkin bagi kita di BPKP, mungkin teman-teman di Kemenkyu yang menggunakan aplikasi SIKD Teman Desa. Seperti itu. Jadi ini karena tadi sudah tidak digunakan stand alone di desa, tapi digunakan sampai dengan di tingkat pusat. Mungkin ke berikutnya ya. Next. Ini terkait dengan parameter. Ini mungkin rekan-rekan di desa yang sering menggunakan ini, tapi meskipun hanya sekali, tetapi ini cukup signifikan untuk pada saat penatausahaan. Kenapa? Di sini kode parameter bank itu sudah terkodifikasi bahwa kodenya 11102. Namun ketika di awal implementasi di tahun-tahun sebelumnya yang kode ini belum dikunci, ini juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah desa
ketika salah memasukkan kode rekening. Pada saat penatausahaan kok tidak muncul. Nah ini semuanya ada permasalahan ada di parameter bank ini, termasuk ketika ada yang mengubah, gitu ya. Maka nanti di buku BKU-nya, buku pembantu banknya, buku kas tunainya ini bisa jadi ada kesalahan. Mungkin di berikutnya ini kita coba tuh di awal ya. Ini setelah ini kita coba simulasikan di aplikasi seperti apa. Oke, ini di tahap penganggaran, Bapak Ibu. Jadi di tahap APBDes, gitu ya, penyusunan APBDes sampai dengan penetapan. Nah, di sini terkait dengan data belanja, gitu ya. Ini untuk semua paket kegiatan itu harus dilakukan input sampai dengan paket. Kalau mungkin ketika menyusun APBDes, gitu ya, mulai dari belanja, bidang, kemudian subbidang, kemudian kegiatan, sampai dengan ke paket kegiatan. Nah, dulu untuk yang diinput paket kegiatan itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa atau yang lebih dari satu lokasi kegiatan. Nah, untuk di versi 206 ini kita mencoba supaya setiap kegiatan itu diinput paketnya. Kenapa? Biar kelihatan lokusnya di mana. Biar kelihatan outputnya itu seberapa besar, berapa meter kah, atau berapa ruas, dan sebagainya. Ini kita coba membuat pengendalian tambahan di sini ketika teman-teman menyusun APBDes seperti itu. Mungkin di slide berikutnya. Nah, ini terkait juga ada tagging, Bapak Ibu. Mungkin mulai tahun lalu ya, tahun 2023 di versi 205 sudah ada untuk tagging, yaitu kegiatan ini mendukung prioritas yang mana, seperti itu. Nah, ini dulu mungkin ada rekan-rekan yang pada saat menginputan, gitu ya, ini ada kesalahan input, kemudian menghapus kegiatannya, gitu ya, atau mungkin pada saat dilakukan nanti APBDes perubahan. Ketika menghapus suatu kegiatan, itu taggingnya ternyata masih muncul. Jadi bisa jadi ketika APBDes perubahan di 2023 kemarin, mungkin beberapa kita jumpai ada kegiatan A dengan tagging A. Ketika berubah menjadi B, taggingnya tetap A. Nah, untuk di versi ini kita sudah membuat pengendalian itu akan otomatis menghapus dan nanti dilakukan penginputan untuk yang lebih benarnya seperti apa. Ini terkait dengan tagging. Jadi tagging ini mungkin di tahun lalu juga belum ada laporannya, Bapak Ibu ya. Nah, di tahun ini kita sudah mencoba membuat berdasarkan masukan dari teman-teman reportnya atau laporan dari tagging itu seperti apa. Jadi nanti akan bisa kita ketahui desa, misalkan desa A, dia sudah melakukan kegiatan yang mendukung prioritas ini, prioritas A misalnya, itu berapa kegiatan dan berapa rupiah. Di sini akan terbaca seperti itu. Ini di tahap penganggaran masih berikutnya. Sekarang terkait dengan posting. Nah, ini untuk rekan-rekan di DPMD tentunya, yang pelaku admin yang melakukan posting. Ya. Dulu mungkin karena saya dulu ketika di daerah sering ada keluhan nih teman-teman, kadang kok kita posting masih bisa dirubah oleh teman-teman di desa. Kenapa? Nah, ini ketika teman-teman admin lupa bahwa dulu ada 2 langkah, ketika sudah diposting itu masih harus di kunci postingnya. Mungkin di sebelah kiri untuk klik postingnya, sebelah kanan ada untuk kunci postingnya. Nah, untuk di versi 206 ini, teman-teman di DPMD ya, ini sudah otomatis sekaligus. Jadi cukup 1 langkah ketika rekan-rekan DPM atau di kecamatan ya, selaku admin atau supervisor gitu melakukan posting. Jadi ini lebih safe gitu ya. Mungkin di slide berikutnya, nah ini lanjut dari setelah kita posting gitu ya, berikutnya kita masuk ke tahap penatausahaan. Ini mungkin posisi sekarang masih belum ya, rekan-rekan bagian masih mungkin menyelesaikan inputan di aplikasi seperti itu. Nah, ini untuk nanti berikutnya sampai akhir tahun nanti yang paling panjang yaitu adalah tahap penatausahaan. Nah, ini ada hal baru yaitu terkait dengan Silpa tahun sebelumnya, gitu ya, ketika melakukan penatausahaan. Silpa mungkin dulu banyak kesulitan karena Silpa itu kan diinput di versi 205 ke bawah. Itu Silpa diinput di jurnal penyesuaian. Nah, ini kami memahami kesulitan teman-teman di desa
mungkin sedikit sekali yang dari akuntansi gitu ya, karena ada debit kreditnya gitu ya. Harus ini kira-kira jurnalnya apa, akunnya apa gitu ya. Kita coba di sini. Kita coba permudah ketika Silpa itu hal yang paling mendasar karena dia masuk di akun pembiayaan ya. Kita coba Silpa sudah otomatis ketika Bapak Ibu, nanti kita coba setelah ini kita coba sedikit simulasi gitu ya. Ketika Bapak Ibu masukkan Silpa di menu tambah untuk tahun sebelumnya gitu ya, sudah input di BPDes, maka otomatis akan muncul di sini. Tinggal kita proses dan nanti akan muncul akun sebaliknya. Jadi teman-teman nggak di desa yang mungkin tidak memahami akuntansi, nggak perlu khawatir. Gitu ya. Baik, mungkin di slide berikutnya sudah terkait Silpa. Nah ini terkait, nah ini tadi yang baru. Tadi Pak Kepala BPI sempat menyampaikan ada Sisgeodesling. Gitu ya. Ini kaitannya dengan apa? Kemarin di pertengahan 2023, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran ke seluruh bupati dan wali kota agar seluruh desa itu menggunakan non-cash transaction. Nah, di sini atau CMS ya, Cash Management System. Di sini ke depan nanti Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi ini, Sisgedes ini dengan Sisgedes Link nanti yang terhubung dengan perbankan. Tapi itu yang syarat ya, tentunya jaringan harus sudah memadai Bapak Ibu, terutama yang harus sudah online nih. Ini lebih pasnya kalau yang kawan sudah online karena saya yakin di daerah teman-teman di luar Jawa gitu ya masih banyak di desa yang mungkin masih belum kurang, sinyal masih kurang. Nah ini itu tantangan kita bersama. Tapi untuk prosesnya gitu ya, kita coba bahas di awal ini sambil mungkin Bapak Ibu menyiapkan nanti infrastruktur untuk internetnya. Di sini terkait dengan surat permintaan pembayaran, ini hal yang utama gitu ya, SPP baik nanti panjang maupun definitif. Ini ada fitur kaitannya untuk yang bentuk final maupun draft. Mungkin tahun lalu sudah coba kita mulai gitu ya, tapi tahun ini sudah wajib. Nah untuk sekarang Bapak Ibu mungkin Sisgedes Link masih belum siap. Nah untuk tahap pertama Bapak Ibu adalah ketika membuat SPP bentuknya ada draftnya dulu, dan sampai dengan kwitansi ataupun sampai dengan nanti kalau ada potongan masukkan potongannya, kemudian diubah ke final, baru Bapak Ibu dapat melakukan pencairan SPP. Tapi nanti ke depan kalau Sisgedes Link sudah siap, maka ini akan ada manajemen datanya, menginjak data ke Sisgedes Link seperti itu. Jadi ini kita coba di sini langkah sudah kita sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu mencoba kembali ketika Bapak Ibu sudah terhubung dengan Sisgedes Link maupun dengan sistem perbankan seperti itu. Baik, mungkin di slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini juga sering terjadi ya. Tadi mengapa ada draft, mengapa ada yang final. Jadi final itu adalah ketika sekretaris desa, ya intinya adalah di lapangan sekretaris desa sudah melakukan verifikasi dan kepala desa sudah menyetujui, gitu ya. Nah, kalau sudah final, maka tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah lagi terkait dengan surat permintaan pembayaran ini. Jadi sampai dengan kwitansinya, sampai dengan bukti pemotongan itu sudah tidak dapat dilakukan perubahan oleh admin seperti itu. Oleh operator, yaitu dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan. Mungkin di slide berikutnya Bapak Ibu ya. Nah ini, tadi untuk memudahkan Bapak Ibu gitu ya. Mungkin tahun lalu sudah kita coba ada fitur draft sama final tadi. Nah di sini kita coba memperbaiki untuk mengatasi berbagai kesulitan bahwa SPP tadi yang surat pembayaran sudah dibuat gitu ya. Yang tampil di dalam menu pencairan itu hanya SPP yang sudah difinalkan, artinya sudah disetujui oleh sekretaris desa maupun kepala desa. Jadi sudah difinalkan, maka baru ini muncul di menu untuk pencairan SPP. Itu. Jadi ini pengendalian supaya teman-teman mungkin menu pencairan ini adalah untuk fokusnya untuk bendahara desa gitu ya. Jadi tidak kesulitan lagi. Oh, SPP kok
SPP-nya masih belum ada, gitu. Ini sudah, kalau belum ada maka mungkin dia masih fiturnya masih bentuk draft, gitu ya. Mungkin slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan pajak ini, Bapak Ibu, ini PR juga bersama buat kita rekan-rekan bendahara desa, gitu ya. Selama ini ketika teman-teman melakukan penginputan pajak, termasuk evaluasi teman-teman kami di lapangan, baik perwakilan maupun inspektorat daerah, terkadang ada pajak yang sudah diinput seperti itu, tapi ternyata belum di-store pada kenyataannya. Nah ini entah itu sekedar salah penatausahaan atau memang kesengajaan, kita nggak tahu ya. Tapi di sini kita mencoba membantu kesulitan teman-teman di bendahara di menu penyetoran pajak. Di sini terlihat mungkin di fitur bawah ya, di kotak kiri bawah ya, sebelah pilih itu. Ini ada uraian kaitan dengan uraian transaksi. Jadi ketika Bapak Ibu menyetorkan pajak, gitu ya. Ini potongan PPh pas PPN pusat yang mana, gitu, atas transaksi yang mana, di SPP berapa, itu akan terlihat di pojok kiri bawah, yaitu adalah uraian transaksi. Terlihat di sini adalah pembelian semen seperti itu. Ini salah satu fitur yang kita coba buat supaya Bapak Ibu, teman-teman bendahara ini tidak salah dalam menginput penyetoran pajak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di tab sebelah itu terlihat ya, ada bukti potong, kemudian ada saldo hutang pajak tahun lalu. Nanti kita coba bahas lagi di pembukuan ya, terkait dengan saldo pajak tahun lalu, gitu ya. Mungkin slide berikutnya dulu, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kaitannya dengan adanya buku kas pembantu kegiatan, gitu ya. Seperti kita ketahui bersama, ada berapa? Ada 4 jenis belanja pegawai, barang jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga, gitu ya. Nah, di buku pembantu kegiatan, di versi-versi sebelumnya hanya ada 2, yaitu untuk belanja barang jasa dan belanja modal saja. Nah, ini di sini ada penambahan kolom untuk belanja pegawai dan belanja tidak terduga. Ini untuk supaya balance antara seluruh pembukuan, baik itu LRA-nya, gitu ya. Bagaimana LRA itu menampilkan bisa per jenis, bisa per bidang. Ya, ini kalau per jenis maka dengan buku kas pembantu kegiatan akan kelihatan di sini. Itu. Termasuk Bapak Ibu rekan-rekan mungkin teman-teman di TPP ketika membantu desa dalam penyusunan RAP APBDes Bapak Ibu ya. Ini mohon diperhatikan juga, ini termasuk belanja yang mana, gitu ya. Karena masih sering terjadi banyak belanja-belanja yang misalnya untuk belanja modal itu masih terinput belanja yang mungkin sifatnya barang jasa maupun belanja pegawai. Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu membuat jalan misalnya, di situ kadang masih ada kemasukan di RAP-nya ada belanja pegawai. Padahal itu semua nanti dikapitalisasi, itu semua masuk ke dalam belanja modal. Seperti itu. Mungkin di slide berikutnya. Nah ini tadi masih penatausahaan, sekarang kita coba ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Ya. Nah nih, tadi sempat kita coba di pajak tadi ya, tadi terkait dengan fitur untuk uraian transaksi. Nah di sini sekarang kaitannya dengan penyetoran pajak ketika adanya hutang pajak Bapak Ibu. Ini mungkin pesan buat teman-teman di desa gitu ya, terkait pajak. Ada keluhan dari teman-teman KPP, ya katanya ada pajak-pajak desa yang kadang mereka nggak store atau terlambat store, atau mungkin ketika sudah ganti tahun merasa itu sudah seolah-olah hilang. Pajak yang sudah dipungut di tahun 2023 misalnya dianggap hilang ketika masuk tahun 2024. Ini ketika dilakukan rekonsiliasi mungkin akan ada selisih. Nah di sini Bapak Ibu, kaitannya dengan saldo hutang pajak tahun sebelumnya itu juga wajib dilakukan penyetoran bisa di tahun di berikutnya. Misalkan kemarin saya yakin di bulan Desember banyak sekali transaksi karena mungkin dana desa baru cair di akhir-akhir gitu ya. Kayak tahun 2023 mungkin belum store pajaknya.
sampai dengan bulan Januari ini. Maka di sini untuk memunculkan pajak atas tahun lalu, langkah yang pertama adalah pada saldo awal. Bapak Ibu diharapkan menginputkan gitu ya, kaitannya dengan hutang pajak seperti itu. Baru nanti di tahun tahap penata usahaan gitu ya. Di sini terkait dengan penyetoran pajak akan muncul, yaitu di tab hutang pajak tahun sebelumnya. Nah, kelihatan di sini. Jadi kalau mungkin tahun lalu Bapak Ibu kesulitan, nah pada akhir tahun lalu memaksakan pajak diinput di tahun yang berkenaan. Nah ini bisa ketika belum di-store, maka bisa diinputkan di tahun ini. Ya, jadi karena Bapak Ibu di desa mungkin selama ini berbasis kas, gitu ya. Banyak teman-teman di desa yang memahami bahwa pengolahan keuangan berbasis kas, nggak ada hutang piutang. Tapi kalau pajak, Bapak Ibu, kita punya kewajiban, kan, adalah kewajiban kepada negara, dan uangnya nanti juga akan kembali ke kita juga terkait
belanja ini, Bapak Ibu, ini contohkan, ini kebetulan punya salah satu desa asli gitu ya, database asli punya desa. Nah ini seluruhnya sampai ke paket kegiatan sampai perinci. Jadi maaf, ini salah klik tadi. Ini di kegiatan gitu ya. Ini seluruhnya sampai dengan paket kegiatan. Nah ini. Jadi wajib, meski kalau dulu ketika bersumber dari selain dana desa itu nggak wajib diinput. Nah ini sekarang bersumber dari dana apa itu wajib dilakukan, termasuk ada menu untuk taggingnya. Contoh di sini. Tagging ini yang apa? Gitu ya. Tagging ini ada berbagai macam kode terkait dengan tagging ini. Jadi untuk apa saja ini prioritas yang mendukung yang mana gitu ya. Misalkan mendukung terkait penanganan, tapi mungkin sekarang udah nggak ada ya. Pengelolaan kemiskinan dan sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan prioritas penggunaan desa maupun prioritas dari kabupaten. Karena kalau yang bersumber dari ADD bisa jadi adalah merupakan prioritas dari pemerintah kabupaten. Oke, mungkin penganggaran itu ya beberapa hal penting. Kita coba dulu yang terutama baru gitu ya. Yang paling penting adalah di penatausahaan. Jadi mungkin Bapak Ibu, ini mohon maaf nggak kita bahas semua gitu ya. Karena kalau kita bahas semua mungkin sampai 2 hari gitu ya. Nah ini kita coba terkait dengan ini yang contohkan penerimaan desa Bapak Ibu terkait silpa. Nah dulu ini nggak ada Bapak Ibu ya, untuk menu silpa tahun berjalan ini nggak ada sebelumnya. Nah ini kita contohkan Bapak Ibu di sini tinggal ketika melakukan penambahan. Terus ini saya cobaan proses dulu. Nah di sini Bapak Ibu mungkin bingung nih pada saat melakukan penginputannya gitu ya. Maaf, ini saya ubah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini silpa ini kita menarik langsung data dari penganggaran. Ketika Bapak Ibu di anggaran sudah menginput silpa di pembiayaan gitu ya, di penerimaan pembiayaan, maka otomatis akan terinput di sini. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Berikutnya, ini ada di kredit seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan apa namanya, kita coba kata dulu ya, coba proses. Nah di sini saldo debitnya otomatis. Ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin dari ekonomi gitu mungkin agak kesulitan. Oh ini apa ya, ini sudah kita coba buatkan ada ekuitas. Ini nanti akan berpengaruh di LRA Bapak Ibu, di laporan realisasi anggaran. Jadi secara otomatis kalau dulu sering nggak muncul di LRA-nya, kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian, bingung gitu ya. Sekarang sudah kita permudah. Atau kita coba cetak ini. Nah ini sama seperti cetakan jurnal dulu. Nah ini memudahkan aja Bapak Ibu ya, yang mungkin kalau mungkin dari akuntansi nggak masalah, kalau yang ini bukan akuntansi mungkin kesulitan. Debit kreditnya sudah kita permudah. Nah ini akan muncul di mana gitu ya? Akan munculnya di laporan realisasi anggaran. Kita coba buka dulu. LR, kita coba. Kita coba. Desa. Oke, sudah muncul. Lewat ya. Di bawah di sini sudah muncul, sudah direalisasikan tadi 15 juta. Jadi kalau dulu bingung gitu ya, sekarang sudah aman tanpa kita membuat jurnal. Kemudian beberapa hal lagi terkait tadi pendapatan ya atau penerimaan desa. Kalau mungkin pendapatan ADD saya yakin Bapak Ibu sudah pahami, itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yes. Terkait dengan SPP Bapak Ibu. Di surat permintaan pembayaran ini kita contohkan di sini. Nah, di sini ada fitur final gitu ya, atau ada fitur draft. Kita coba, mungkin kita tambahkan yang baru saja ya.
Untuk hari ini misalnya, kita coba yang dapat saja. Nah, di sini ada status draft maupun final. Draftnya masih dalam tahap usulan oleh pelaksana kegiatan. Di sini kita tambahkan, kita coba mungkin acak dulu Bapak Ibu ya. Sama aja nanti ya. Oke, berikutnya kita masukkan rinciannya. Misalnya yang ke anggota BPD. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ketika ini artinya adalah sudah dibuat buktinya, maka berikutnya adalah kembali ke langkah yaitu kita ubah menjadi final. Supaya apa? Bisa dilakukan. Nah, ini adalah apa? Sudah diverifikasi dan sudah disahkan sudah setuju oleh kepala desa artinya. Nah, berikutnya adalah tahap pencairan SPP. Maka di sini di menu pencairan SPP, nah di sini muncul. Kalau misalkan belum difinalkan, belum muncul ya. Sini di bukti pencairan, maka inilah yang nanti yang akan dilakukan pencairan. Jadi harus Bapak Ibu setelah melakukan penghitungan kwitansi itu nanti diharapkan diwajibkan ya, kembali ke menu awal SPP yaitu mengubah menjadi statusnya final. Ini yang penting. Nah ini Bapak Ibu, kita coba dulu ya, kita cairkan. Nah ini Bapak Ibu, terkait pencairan ini Bapak Ibu ya, ketika kita menggunakan bank, nah ini CMS akan muncul kode CMS ID. Inilah nanti yang akan terhubung kodenya dengan Syskedeslink. Mungkin untuk sementara ini masih lagi disempurnakan lagi oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini setidaknya Bapak Ibu sudah mengetahui prosesnya dulu gitu ya, meskipun sampai sekarang mungkin bisa digunakan. Ini terkait dengan pencairan, ini adalah penyerahan keuangan ke pelaksana kegiatan. Ini terkait dengan SPP ya Bapak Ibu ya. Satu hal lagi terkait di penatausan ke teman-teman bendahara mungkin. Hal ini terkait dengan penyetoran pajak, hal yang umum. Peta dengan penyetoran pajak, ini tadi ada menu baru. Di sini akan terlihat, misalkan di sini. Nah, ini akan terlihat. Nah, ini kebetulan nggak ada pajak yang terutang gitu ya untuk di tahun berkenan. Di uraian transaksinya di pojok kiri bawah ini nggak bisa. Tetapi ini adalah uraian atas pajak yang belum dilakukan penyetoran. Kemudian ini adalah saldo hutang pajak tahun lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hutang pajak, misalkan pajak yang belum di-store tahun 2023, diinput di saldo awal dulu, gitu ya, baru masuk ke sini. Kalau tahun lalu belum ada terkait menu yang ini Bapak Ibu ya. Jadi terkait hutang pajak, mohon kita sebagai masyarakat Indonesia kita taat pajak gitu ya. Karena pajak ya tadi untuk kita kembali ke kita juga. Oke. Kemudian yang paling utama lagi terkait dengan pembukuannya Bapak Ibu ya, pelaporan pertanggungjawaban. Ini ada beberapa laporan gitu ya, merupakan fitur baru Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Ini yang coba kita bahas awal dulu, kita coba dulu kaitannya dengan draft CALK. Jadi kita ketahui bersama di Permendagri 20 tahun 2018, laporan desa itu ada LRA, ya, laporan desa anggaran yang paling umum, kemudian program yang masuk ke desa, dan yang ketiga adalah CALK. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu bahkan belum ada, sangat jarang sekali desa yang membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kita mencoba membantu membuatkan draft
catatan atas laporan keuangan. Ini mungkin sedikit berbeda. Kalau yang lain berupa format format PDF ya. Mungkin kita contohkan di LRA ini adalah format PDF. Tapi kalau nanti kita coba dulu yang ini ya. Di sini adalah formatnya ceritakan PDF. Nah, kalau di dalam CALK ini kita akan nanti berupa Microsoft Word seperti itu. Mungkin nanti kita coba cetak agak lama ya kadang. Ini karena aplikasinya terhubung dengan aplikasi lain yaitu Microsoft Word yang ada di laptop Bapak Ibu. Kami ini tergantung spek juga, ada yang bentar, ada yang lama. Ini laptop saya standar ya, jadi masih proses ini agak sedikit lama, nggak apa-apa. Bapak Ibu ya, jadi ketika mungkin tahun lalu Bapak Ibu bertanya-tanya, ada desa diminta untuk melakukan tagging belanja. Ya. Paket kegiatan ini mendukung prioritas mana? Ini kita coba munculkan adanya laporan tagging. Nah di sini misalkan tagging atas dana desa, gitu ya, tagging di belanja apa? Misalnya terkait dengan PK infrastruktur misalnya. Coba apakah ada di sini? Kemudian ini nggak ada. Maka artinya adalah tidak ada belanja desa yang mendukung kaitan dengan infrastruktur pemerintah. Ini ada beberapa jenis yang Bapak Ibu dapat nanti cetak kira-kira mendukung program pemerintah atau prioritas yang mana. Kemudian ini hal yang baru juga Bapak Ibu. Terkait dengan mungkin ini untuk pesan teman-teman di DPMD Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita menjumpai banyak kabupaten yang mungkin belum menggunakan SQL Server. Jadi melakukan penggabungan data itu menggunakan aplikasi Microsoft Access, gitu ya. Nah, di sini kita wajibkan mulai tahun 2024 ini kita mewajibkan pemerintah kabupaten kota, teman-teman di DPMD, agar database konsolidasinya adalah menggunakan SQL Server. Kenapa? Ini karena untuk mempermudah juga, kemudian juga mendukung nanti implementasi SQL secara online itu menggunakan SQL. Nah ini juga terkait dengan tadi sebutkan Pak Adrian bahwa aplikasi SQL ini ada di desa, tetapi lembaga kementerian yang membutuhkan dari SQL ini untuk analisis, untuk pengawasan dan sebagainya. Nah ini SQL itu terhubung dengan beberapa aplikasi, ada dalam negeri, kemudian Omspan, kemudian ke BPKB juga, termasuk nanti terhubung dengan SIKD Teman Desa, di mana kemarin tahun 2023 Bapak Ibu mungkin ada yang menerima tambahan dana desa. Nah itu salah satu poin penilaian adalah hasil dari inputan SISKODES yang terhubung dengan aplikasi di Teman Desa yang ada di Kementerian Keuangan. Baik, mungkin itu saja sementara dari saya. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.